Kembali bersama Suntar di Bengkel Vidas. Kali ini kita membahas review materi tingkat SMA yang juga penting untuk persiapan untuk fisika dasar universitas ya. Nah, di sini diberikan ada balok M1 dan balok M2 diletakkan pada bidang miring yang licin. Jadi tidak ada gaya gesek di sini. Tetapi bidang miringnya ini tidak dapat bergerak karena lantai ini kasar ya asumsinya. Dan kedua balok yang masanya diketahui ini dihubungkan melalui tali pada katrol tetap. Kemudian katrol ini kita tahu ini katrol ideal ya. Dan yang diketahui juga sudut alfa, sudut beta. Nah, jika balok dilepaskan dari kondisi diam, mula-mula diam ya, lalu dilepas, tentukan percepatan balok M1 dan M2 dan gaya total yang diberikan tali pada katrol. Dalam hal ini berarti ini kan ada tali kan. Ini ada tali pada katrol, karena tali itu tegang berarti tali itu akan menekan katrol tetap ini ya, dan itu yang ditanya, berapa gaya totalnya. Oke. Nah, diberitahukan juga, diinfokan M2 lebih besar dari M1, masa ini lebih besar daripada masa ini. Lalu sudut beta lebih besar daripada sudut alfa. Oke. Nah, pertama-tama kalau kita menemukan soal ini, ada baiknya kita juga boleh menganalisis secara sistem total dulu supaya kita ada gambaran apakah balok M1 ini turun atau balok M1 ini naik. Nah, di sini untuk mendapatkan kepastian bahwa siapa yang naik, kita perlu menganalisis secara sistem total. Jadi ada gaya yang menarik balok 1 turun ke bawah ya. Lalu ada gaya berat yang menarik balok M2 untuk lurus, tetapi ada komponen yang ke kanan bawah ya. Dan itu adalah M2G sin beta, ini ke kanan bawah. Yang ini M1G sin alfa, ke kiri bawah. Nah, mana yang lebih besar? Kalau misalkan M2G sin beta ke kanan bawah dia lebih besar tarikannya dibandingkan dengan M1G sin alfa yang ke kiri bawah ini, maka ini akan turun, ini akan naik. Sebaliknya, kalau M1G sin alfa lebih besar, ini ya, lebih besar, maka ini akan naik ke atas, ini akan turun ke bawah M1-nya. Oke. Nah, di sini diberitahukan M2 lebih besar dari M1. Sudutnya juga sama. Beta lebih besar daripada alfa. Sinnya juga sama ya, karena ini kan kalau alfa lebih kecil daripada beta, maka sin alfa lebih kecil daripada sin beta, atau sin beta lebih besar daripada sin alfa. Dengan demikian, kasus soal ini kita sudah tahu ya dengan yakin bahwa benda M2 ini akan turun, ini akan naik. Tapi kalau tidak ada info ini, teman-teman asumsikan saja. Asumsikan saja misalnya ini ke kanan bawah, ini ke kanan atas. Kalau misalkan nanti ternyata bukan demikian ya, nanti A-nya akan minus ya. Yang kita dapat percepatannya akan minus. Jadi tidak apa-apa ya, asumsikan ya. Nah, tapi dalam soal ini sudah diketahui. Oke, sekarang kita akan gambar diagram benda bebasnya. Diagram benda bebas, pertama-tama saya gambar untuk balok 1 dulu ya, benda M1. Di sini saya menggunakan sumbu X-nya sejajar bidang miring, sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring untuk memudahkan kita menganalisa. Nah, perhatikan bahwa ya, di sini dia ada gaya berat Mg ke bawah, tetapi karena saya menggunakan koordinat ini, maka ini harus kita proyeksikan ke sumbu Y, lalu juga proyeksi ke sumbu X. Karena alfa di sini berarti alfa di sini. Mengapa demikian? Teman-teman tonton dulu video saya tentang bidang miring ya. Jadi itu berurutan, harus tonton itu dulu. Kalau misalkan ini masih belum paham. Karena ini sudutnya di sini, ini M1G, berarti ini M1G cos alfa. Yang satunya lagi berarti M1G sin alfa. Lalu karena balok ini diletakkan dan berinteraksi ya, bersentuhan dengan bidang miring, berarti ada gaya interaksi di sini. Bidang miring memberikan gaya normal terhadap balok yaitu N1. Lalu juga ini ada tegangan tali. Bagi balok 1, tali ini menarik dia ke kanan atas. Ingat, tali itu menarik bagi benda atau objek yang kita analisis. Nah, di sini kita bisa analisis apa saja hukum Newton ya sekarang ya. Sigma Fy yang bekerja pada balok 1 itu sama dengan 0. Dan perhatikan sumbu Y-nya bukan lagi vertikal begini, tapi sumbunya tegak lurus bidang miring ya, seperti ini. Dalam hal ini berarti dia kan balok 1 tidak bergerak ke kiri atas atau tidak bergerak ke kanan bawah, tetapi stabil gitu ke kanan atas itu ya, dan stabil begitu ya, tidak bolak-balik begitu ya. Maka N1 sama M1G cos selisihnya harus sama dengan 0. Resultannya harus sama dengan 0 ya. Karena dia berlawanan arah di selisih, maka N1 sama M1G cos alfa. Lalu selain gaya-gaya pada sumbu Y, kita juga harus analisis gaya-gaya pada sumbu X. Dalam hal ini ada sigma Fx sama dengan M1 kali A1 ya. Karena benda balok 1 ini ya, dia dipercepat ke atas. Kita tahu tadi dia ke kanan atas ini ke kanan bawah. Berarti apa? Berarti tegangan tali ini lebih besar daripada M1G sin alfa. Jadi T-nya menang. Maka dalam hal ini gaya total dalam arah sejajar bidang miring ini
dikurang M1G sin alfa digunakan selisihnya ini untuk benda bermasa M1 untuk dipercepat, yaitu A. Nah, mengapa saya pakai A? Karena percepatan benda 1 sama percepatan benda 2 turun ini sama, karena talinya itu tidak mulur kan. Dengan demikian kalau ini naik 2 meter, ini juga pasti turun 2 meter. Makanya di sini saya tidak lagi pakai A1 nanti benda 2 A2, tapi cukup A saja karena percepatannya sama, benda 1 dan benda 2. Oke. Sekarang kita analisis diagram benda bebas untuk benda 2. Gambar dengan cara yang sama ya. Tapi perhatikan bahwa kalau tadi kan sumbu Y-nya begini ya, sumbu X-nya seperti ini. Untuk benda 2, sekarang sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring yang ini. Sumbu X-nya yang ini sejajar bidang miring. Nah, perhatikan nih, sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Dan seperti analisis pada benda 1, kita akan dapatkan bahwa ini beratnya kita proyeksi jadi M2G sin beta, M2G cos beta karena sudutnya beta ya, karena ini bidang miringnya yang ini ya, bukan lagi yang alfa ya. Lalu kemudian ada tali, ingat bagi balok tali itu menarik, jangan mendorong ya, karena tali itu nggak mendorong, tali yang tegang itu menarik objek yang kita analisis. Lalu bersentuhan dengan bidang miring ada N2. Nah, di sini sama kita analisis hukum Newtonnya. Sigma Fy dalam arah sumbu Y yang saya gunakan ini totalnya harus sama dengan 0 karena dia tidak bergerak ke kanan atas atau balok ini tidak ke kiri bawah. Maka N2 ke kanan atas positif dikurang dengan M2G cos beta harus sama dengan 0. Dalam hal ini N2 sama dengan M2G cos beta. Lalu kita analisis juga yang sejajar bidang miring atau sumbu X-nya. Sigma Fx sama dengan M2 kali A2, berarti bergerak ya. Nah, ini dipercepat ke kanan bawah. Kenapa? Karena sekali lagi ini tadi kita sudah analisis di awal bahwa ini ke kanan bawah, ini ke kanan atas. Berarti karena dia ke kanan bawah, berarti M2 G sin beta lebih besar daripada tegangan tali ini. Sehingga totalnya itu dia menyebabkan dia bergerak ke kanan bawah. Berarti M2 G sin beta itu sigma Fx-nya dikurang dengan T. Selisihnya ini netonya itu akan digunakan benda bermasa M2 untuk dipercepat ke kanan bawah. Perhatikan A2 saya tulis A seperti alasan yang tadi saya sudah katakan. Oke, ini adalah analisis untuk benda 2. Sekarang kita analisis untuk katrolnya. Kenapa katrolnya kita perlu analisis? Karena ini ada pertanyaannya. Gaya total yang diberikan tali pada katrol. Kalau tidak ada pertanyaan ini, tidak perlu kita analisis. Ya, karena ada pertanyaan itu, maka sekarang saya gambarkan diagram benda bebas untuk katrol tetapnya. Dalam hal ini perhatikan ya, di sini ada bagi katrol ini kan ada tali kan, talinya tegang ke situ. Berarti ada tali yang menarik ke kiri bawah, lalu ada juga sisi tali yang sebelah kanan itu berarti menarik ke kanan bawah. Tali yang tegang itu menarik objek itu, perhatikan. Lalu ada penyangga di sini. Kalau tali ini ke kiri bawah, lalu tali ini ke kanan bawah, berarti katrol ini akan bergerak ke bawah ya kan. Tetapi kenapa katrol ini bisa diam di tempat ya, karena ada penyangga yang menahan. Berarti penyangga yang menahan ini kurang lebih akan memberikan gaya ke kanan atas untuk mengeliminasi gaya-gaya yang ada, yaitu tegangan tali ini. Nah, tetapi perhatikan, jangan sampai kita totalkan semua, Fp sama T sama T, ya totalnya pasti 0 kan diam. Yang ditanya adalah gaya total yang diberikan tali, ya tali pada katrol. Jadi yang kita hitung T ini sama T ini saja yang diresultankan, yang ini jangan dihitung. Karena dia cuma tanya gaya total yang diberikan oleh tali. Oke. Nah, perhatikan bahwa karena ini miring, maka saya akan menggunakan proyeksi vektor untuk memudahkan kita menghitung. Saya menggunakan sumbu Y-nya vertikal seperti ini biasa, sumbu X-nya seperti ini. Perhatikan bahwa kalau ini miring seperti ini kan sejajar, tali ini kan sejajar dengan bidang miring ini kan. Tuh, perhatikan ya, segitiga siku-siku ini. Kalau ini alfa, berarti alfanya kan di sini nih. Alfanya di sini. Nah, ini kalau segitiga ini kan kalau kita ini kayak huruf N ya. Berarti sudut dalam berseberangan, alfanya di sini, berarti alfanya juga di sini. Kalau ini T, berarti ini T cos alfa. Berarti yang ke bawah T sin alfa. Karena dia ke kiri bawah, berarti ada ke kiri dan ada komponen ke bawah. Begitu juga dengan T yang di sebelah kanan ya. Ini perhatikan T yang sebelah kanan ini kalau kita lihat ini kan ada segitiga siku-siku begini ya. Itu adalah bidang miring ini kan tuh. Segitiga siku-siku ini kalau kita bikin segitiga siku-siku. Sudut betanya di sini. Di sini sudut betanya. Berdasarkan sudut dalam berseberangan ini ya tuh. Ini beta, berarti ini beta. Ya. Nah, karena ini T dan betanya di sini, berarti ini T cos beta, ke bawahnya T sin beta. Perhatikan ada beberapa gaya sekarang yang sudah kita dapatkan. T-nya sudah tidak ada nih yang warna merah ini. Yang ada adalah T cos alfa, T cos beta dalam arah sumbu X berlawanan arah, berarti selisih ya.
lalu ada T sin alfa, ada T sin beta, dua-duanya ke bawah, berarti nanti jumlahkan sehingga kita dapat komponen sumbu Y yang ke bawah, total gayanya. Nah, tetapi ada sumbu X sama sumbu Y, kita pitagoraskan. Ya, jadi untuk dapat resultan tegangan tali ini, kita bisa menggunakan ini. Jumlahkan dulu ya, yang sumbu X ini, T cos beta dikurang T cos alfa, itu adalah resultan dalam arah sumbu X. Itu gayanya. Ya, sudah. Sekarang ada yang ke bawah sama yang ke bawah dalam arah sumbu Y, berarti T sin alfa ditambah T sin beta. Itu yang dalam arah sumbu Y-nya saja. Berarti ada dua komponen. Sekarang saya mau resultankan yang sumbu Y sama resultankan yang sumbu X ini. Karena saling tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Y, kita Pitagoras. Tadi ya, resultan yang sumbu X di kuadrat ditambah resultan yang sumbu Y di kuadrat. Di akar, Pitagoras ini ya. Nah, sekarang perhatikan ini ada T cos beta kurang T cos alfa, semuanya dikasih kurung ada kuadrat. Saya mau faktorkan, karena ada T, T-nya saya faktorkan keluar, lalu saya keluarkan dari kurung, maka ada T kuadrat di sini. Ini juga sama, ada T sin ya. T-nya saya faktorkan keluar, lalu keluarkan dari yang ada kuadrat ini jadi T kuadrat. Ini ada T kuadrat, saya faktorkan keluar menjadi akar T kuadrat dikali dengan akar ini semua. Akar T kuadrat apa? T. Jadi, resultan atau gaya total yang diberikan tali pada katrol adalah ini. Nah, ini diketahui cos beta, cos alfa, sin beta, diketahui dari soal tegangan tali yang belum diketahui. Untuk ini diketahui M1G sin alfa, M1 diketahui. T sama A tidak diketahui. Ini T dan A juga tidak diketahui ya. Nah, maka dengan demikian kita perlu melihat persamaannya cukup apa enggak. Persamaan ini sama persamaan ini saya bisa dapat A-nya. Karena ini ada dua variabel tidak diketahui, dua variabel tidak diketahui, kita eliminasi ya. Oke, sekarang kita lihat dulu persamaan ini tidak diperlukan karena N itu hanya akan dipakai kalau ada G-gesek. N2 juga sama, jadi bisa kita keluarkan dulu ya karena tidak kita gunakan. Ini juga biar ada space-nya. Nah, sekarang untuk yang benda satu tadi ini akan kita eliminasi dengan ini. Sehingga kalau saya susun persamaannya mendapatkan T kurang M1G sin alfa sama dengan M1A ya. Lalu yang kedua persamaan ini kita tuliskan di sini, kita jumlahkan. Ini ada T, ada minus T, kita jumlahkan jadi T kurang T jadi habis, tinggal M2G sin beta ditambah dengan minus M1G sin alfa jadi ini. Sebelah kanannya sama dengan, sebelah kanan itu M1A tambah M2A, berarti M1 tambah M2, A-nya saya faktorkan keluar. Maka A sama dengan ini dibagi dengan ini jumlah masanya. Dapat A-nya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari gaya total yang diberikan tali pada katrol ya. Jadi percepatan ini, pertanyaan pertama sudah dapat, yaitu A-nya ini. Percepatan balok 1 dan balok 2 sama. Lalu sekarang gaya total diberikan tali, persamaannya ini. Tetapi kita harus menemukan nilai T tadi yang seperti saya katakan. Nah, nilai T ini akan kita dapatkan jikalau apa? Kita memilih salah satu persamaan ini, lalu A-nya ini kita substitusikan. Karena ini kan T, ini diketahui semua, ini A-nya tadi kan tidak diketahui. Sekarang A-nya sudah dapat, berarti kalau A-nya saya substitusikan ke dalam, saya akan dapat nilai T-nya. Dengan demikian T-nya bisa masukkan ke sini. Lalu kita dapat nilai R-nya. Oke, jadi perhatikan tujuan kita ya. Tujuan itu yang menentukan proses berpikir matematisnya. Nah, di sini saya rapikan dulu ya. Ini saya taruh supaya ada space di sini. Nah, kemudian tadi saya pilih, misalkan boleh pilih persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari T-nya. Saya pilih persamaan 1. Dalam hal ini berarti adalah ini ya. Jadi T1 sama dengan M1 kali G kali sin alfa ditambah M1A ya. Jadi saya pindah ruaskan. Maka T sama M1G sin alfa ya ditambah dengan M1, nih M1 dikalikan A. A-nya adalah ini. Ya, percepatan balok 1 atau balok 2. Masukkan ke sini. Dapat sekarang T-nya dalam data-data yang sudah diketahui dari soal. Lalu selanjutnya T ini kita substitusikan ke dalam sini. Ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah demikian. Jadi R ya yang adalah gaya total yang diberikan tali pada katrol itu adalah M1G sin alfa ditambah dengan ini dikali dengan M1 dalam kurung semuanya. Ini adalah tegangan tali yang dikalikan dengan akar ini. Nah, ini teman-teman mungkin bisa sederhanakan ya, tetapi saya cukup sampai di sini. Kenapa? Karena ini tinggal proses matematisnya saja. Tetapi kita sudah dapatkan percepatan baloknya adalah ini, dan yang kedua adalah gaya total yang diberikan tali pada katrol. Oke, sampai sini pembahasan kita ya.
Tetap tonton video di Bengkel Vidas agar tetap mendapatkan update mengenai pembahasan konsep-konsep yang penting dalam fisika dasar. Salam semangat!